Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saat ini saya akan menyajikan sebuah artikel yang dipublis pada Tabloid Media Umat edisi 297 mengenai mengenang tragedi 11 September, duka dan dusta. 20 tahun sudah, tragedi runtuhnya Menara Kembar World Trade Center atau WTC di New York, Amerika Serikat pada 11 September tahun 2001. Peristiwa yang kemudian sohor dengan sebutan 9/11, selain menyisakan duka bagi keluarga 3.000 korban yang tewas, baik itu penghuni gedung naas tersebut maupun tim penolong dari aparat keamanan dan regu pemadam kebakaran, ini memperbesar keraguan warga Amerika sendiri. Benarkah gedung itu runtuh karena serangan anak buah Usama bin Laden? Ataukah jangan-jangan pemerintah mereka terlibat dalam sebuah konspirasi kejam untuk melegitimasi invasi besar-besaran ke Irak dan Afghanistan? Nah, pasalnya, usai serangan WTC, itu pemerintah Amerika Serikat dengan cepat bekerjasama dengan media massa mainstream seperti Fox News, CNN, dan yang lain, menggiring opini warga untuk menyetujui invasi militer ke markas Al-Qaeda sebagai cara melindungi keamanan Amerika Serikat dan warganya. Nah, untuk kepentingan itu, para pejabat Amerika Serikat mengundang keluarga korban untuk menarik simpati dan dukungan mayoritas warga. Hal ini yang disaksikan dan dicurigai oleh para jurnalis independen seperti Amy Goodman dan David Goodman dalam bukunya Perang Demi Uang. Keraguan warga Amerika Serikat dan juga dunia itu beralasan setelah banyak akademisi dan para pakar mengemukakan berbagai kejanggalan apa yang dinamakan dalam tanda kutip serangan teroris dan pembajakan pesawat baik ke WTC maupun pada markas Pentagon di Virginia. Apakah mungkin serangan bom pesawat itu cukup untuk meruntuhkan dua gedung dengan konstruksi baja yang kokoh hanya dalam waktu 2 jam? Satu tim insinyur dari Universitas Alaska itu menyimpulkan setelah 2 tahun penelitian forensik menegaskan bahwa kebakaran tidak mungkin menyebabkan runtuhnya menara WTC. Karena salah satu keterangan resmi menyebut api membuat konstruksi baja menara hancur. Akademisi yang ikut meneliti peristiwa 11 September seperti Profesor David Gray Griffin itu mengatakan, ajaib jika gedung roboh tanpa bahan peledak. Nah, itu kata beliau. Tapi yang paling membingungkan adalah bagaimana WTC kolaps dengan posisi dalam tanda kutip sempurna. Versi resmi menyebut menara kembar runtuh karena kolom-kolom baja konstruksi meleleh akibat panas dari api bahan bakar dari 2 pesawat yang menghantamnya. Nah, penjelasan yang sama disampaikan dalam briefing Gedung Putih, rilis resmi tentang 11 September hingga hampir setiap film dokumenter. Nah, namun tak semua menerimanya dengan alasan ilmiah. Para peneliti yang menyaksikan penjelasan Gedung Putih menyebutkan, baja itu tidak akan meleleh sampai mencapai suhu 2800 derajat Fahrenheit atau sekitar 1537 derajat Celcius. Sedangkan api bahan bakar jet yang menabrak menara kembar itu panasnya tidak melebihi 1700 derajat Fahrenheit atau 926 derajat Celcius. Laporan resmi menyatakan panas maksimum baja di menara ketiga itu 1100 derajat Fahrenheit atau sekitar 953 derajat Celcius. Nah, meskipun keterangan ini disanggah oleh National Institute of Standards and Technology atau kita singkat NIST yang menyebutkan bahwa suhu di gedung menjadi lebih panas karena berbagai furnitur yang terbakar termasuk perlengkapan komputer serta banyaknya kertas yang dilumat api. Temperatur yang ditimbulkan itu cukup untuk membuat bengkok baja. Estimasi NIST kebakaran di menara itu mencapai 1000 derajat Celcius di lokasi-lokasi tertentu. Bila saja terekspos suhu tersebut, kekuatannya berkurang hingga 90%. Hal itu berakibat kolom dan steel beam gedung tak kuat lagi, sehingga gedungnya kolaps. Nah, NIST juga bersikukuh
Tidak ada ledakan yang menyebabkan bangunan runtuh. Menurut mereka, runtuhnya gedung dipicu kebakaran di berbagai lantai. Pemanasan balok lantai dan balok penopang menyebabkan kolom baja pendukung jatuh dan memicu keruntuhan progresif akibat api yang meruntuhkan bangunan. Namun, Insinyur Universitas Alaska Dr. J. Lori Huxley itu menolak penjelasan tadi. Ia menegaskan, kebakaran tidak akan dan tidak mungkin menyebabkan gedung kolaps. Griffin menambahkan, kita diarahkan untuk percaya bahwa untuk pertama kalinya di alam semesta, gedung bertingkat tinggi dengan bingkai konstruksi baja yang dihancurkan oleh api tanpa bahan peledak. Griffin juga menyoroti presisi dari runtuhnya gedung WTC yang horizontal sempurna. Menurutnya, keruntuhan seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh perusahaan penghancur gedung profesional kelas dunia. Karenanya, ia yakin menara kembar sengaja diledakkan. Ia mengklaim teorinya diperkuat kesaksian langsung petugas pemadam kebakaran di tempat kejadian. Dalam sejumlah laporan, kejadian para staf departemen pemadam kebakaran New York mencantumkan hampir seperempat kru mendengar ledakan sebelum menara WTC runtuh. Keganjilan lain adalah serangan para pembajak ke markas Pentagon di Arlington, Virginia. Pada hari yang sama, Departemen Pertahanan mengeluarkan pengumuman singkat, yaitu Pentagon diserang teroris pada pukul 9:38, kata Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Pers Amerika Serikat pun heboh, namun para jurnalis diusir dari lokasi dengan alasan agar tidak menghalangi operasi penyelamatan. Tapi seorang wartawan AP, Tom Horan, berhasil mendapatkan foto-foto eksklusif dari sebuah gedung dekat lokasi kejadian. Dari fotonya, pada saat pemadam kebakaran datang, jelas tidak ada reruntuhan pesawat. Kepala Dinas Kebakaran Arlington County Ed Pfluger mengatakan hanya melihat potongan kecil pesawat, atau lebih tepatnya, lebih mirip hidung pesawat dan tidak melihat badannya. Ketidakrapihan operasi dalam tanda kutip serangan teroris juga terlihat dari pembajakan pesawat yang dipakai menghantam menara kembar WTC maupun Pentagon. Sampai hari ini, belum ada keterangan bagaimana pembajak bisa memasuki pesawat-pesawat tersebut. Ditambah lagi, menurut para pakar penerbangan, tidak mudah untuk mengendarai pesawat ukuran Tambun di antara gedung-gedung tinggi di New York dengan akurasi yang tepat untuk menghantam WTC. Pesawat kedua jauh lebih sulit lagi karena menghantam sisi lain gedung, sehingga hanya bisa dilakukan oleh pilot yang handal dan mesti dibantu dengan radio elektronik untuk menuntun pesawat-pesawat ke sasaran. Faktor kesigapan Angkatan Udara Amerika Serikat juga menjadi pertanyaan. Mengapa? Karena tidak ada satupun pesawat militer Amerika Serikat yang menghadang pesawat-pesawat tersebut pada serangan ke markas Pentagon. Keanehan itu tampak jelas, sulit dipercaya. Sistem radar militer Amerika Serikat tidak bekerja untuk menghadang pesawat Tambun Boeing di dalam zona beberapa puluh kilometer saja. Bahkan, Boeing itu dapat dengan mudah menghindari sistem pertahanan Pentagon yang terdiri dari rangkaian 5 buah rudal dan sejumlah pesawat tempur Wing 113AU dan Wing Tempur Serang 321AL di lapangan udara Saint Andrew. Terakhir, ketika FBI merilis nama-nama terduga serangan bunuh diri, pemerintah Arab Saudi justru membantah. Nama 5 orang tersebut yang disebut FBI justru dinyatakan masih hidup dan mereka berada di daerah yang mereka tinggali masing-masing. Karenanya, seperti komentar Griffin yang menyebut 11 September merupakan peristiwa yang diorkestrasi sebagai jalan untuk menguasai Timur Tengah. Ada konsensus yang berkembang bahwa 11 September memungkinkan Amerika Serikat untuk menjalankan kebijakan ekstrim, termasuk kampanye perang melawan teror serta serangan ke Afghanistan dan Irak sebagai langkah pertama mengambil alih kendali Timur Tengah, ungkap Griffin. Griffin bisa jadi benar. Hanya beberapa saat setelah serangan tersebut, Presiden Bush langsung menyatakan bahwa pelaku adalah Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Sedari itu, invasi militer besar-besaran dan brutal dilancarkan ke Irak dan ke Afghanistan dengan nama War on Terrorism.